Udah 2 minggu lebih gua di Manado sekarang. Jadi karena COVID-19 ini memang kampret ini COVID. Tapi gue membuat beberapa bisnis baru di kota ini, di Manado. Dan sekarang gue kedatangan salah satu partner gue yang sama-sama membangun kota ini, sama-sama mau memajukan kota ini juga. Mantap! Salah satu partner teman baik gue juga yang sering juga nongol di TV. Kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng dia, mumpung sunsetnya nih lagi cantik, mantap banget. Yaitu Mr. Gede Brawiswara. Wih, brother. Biasanya lo yang interview gue, sekarang gue nih ya ngobrol-ngobrol sama lo. Kita lagi WFH ceritanya. WFH? Lagi karantinaan, tapi karantina di hotel bintang 5. Work from hotel. Sombong amat. Kan lu tahu kan kalau seandainya orang itu bisa masuk ke hotel, Ya. itu akan melahirkan inspirasi baru. Gue baca buku teori dari, gue lupa bukunya apa namanya. Intinya orang kalau bekerja dari hotel kadang-kadang bisa melahirkan banyak inspirasi katanya. Ah, yang bener lu. Oke, bro. Gini, gue mau tanya beberapa pertanyaan. Lu kan pebisnis, lu pelaku bisnis. Ya. Gue mau nanya, lu pasti kan kena dong dampak dari COVID ini kan? Pastilah. Pasti kena, semua pengusaha kena. Kalau nggak kena nggak seru. Betul. Nah, yang terpenting adalah apalagi kita yang pengen belajar, bagaimana sih cara orang tuh bisa survive atau bahkan mungkin bisa menghasilkan banyak di tengah keadaan seperti ini. Nah, menurut bro, dengan caranya bro nih, apa yang lo lakuin sih bro di saat-saat seperti ini? Oke, jadi kalau kita ngeliat dulu secara umum ya bro ya. Iya. Apa sih yang banyak dilakukan sama orang-orang? Nah itu biasanya mereka melakukan cara yang paling gampang, paling pintas. Yaitu apa? Kurangi operasional. Biasanya kayak gitu. Kurangi operasional misalnya apa ya? Ya rumahkan karyawan nggak digaji atau bahkan pecat sekalian. Ya Allah, begini amat ya. Karena memang sekarang lagi pandemik, bisnis pada turun, rontok ya, udah pecatin sekalian. Pengeluaran berkurang, bisnis bertahan. Tapi bayangin gini, misalnya sekarang gue punya karyawan 300 orang. Sekarang misalnya gue pecatin semua karyawan gue, misalnya sisain 10 orang misalnya, 200 orang keluar. Ketika COVID ini kan nggak akan selamanya bro. Betul. COVID ini kan suatu saat akan selesai dan pada saat itulah Amin, biar cepet lah. Nah, cepat selesai kemudian kita rebound harus bisa harus launch lagi ya. Iya, betul. Kalau kita mecatin orang, ngambil jalan pintas sekarang, ketika kita harus balik rebound lagi itu susah banget. Itu momentumnya hilang. Iya, betul. Satu, momentumnya hilang karena tenaganya nggak ada. Kedua, orang jadi nggak respect. Betul. Bener kan? Karena kita nyelamatin diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Oke, setuju. Nah, sedangkan perusahaan gue sendiri di online day 7, gue punya approach yang mungkin sedikit berbeda. Oke. Meskipun gue nggak sepenuhnya nggak main hajar aja kayak udah bisnis seperti biasa, nggak juga. Tetap aja ada protokol-protokol yang harus kita lakukan, terutama yang namanya peraturan pemerintah, harus ada social distancing. Itu kita lakukan. Tetap kita lakukan. Dan kemudian yang paling penting tadi kan lo sebut juga, gimana caranya supaya kita terdampak, tapi dampaknya malah positif. Betul. Nah, kebetulan banget nih bro, produk bisnis gua itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan orang saat ini, yaitu bagaimana kita bisa make money from home. Karena sekarang banyak banget karyawan itu dirumahkan, gajinya berkurang atau mungkin income-nya hilang, pekerjaannya hilang. Prinsip gua simple, pekerjaan boleh hilang, income jangan sampai hilang. Dan that's what we are providing, kayak gitu. Itu yang kita provide buat para customer kita. Jadi para customer online day 7 mereka bisa make money from home, entah passively atau actively atau enggak massively sekalian, tuh sangat bisa banget. Wow. Sangat bisa banget. Jadi dan kita tinggal tweak ceritanya aja. Jadi kayak sekarang misalnya banyak banget orang yang dirumahkan, akhirnya income yang berkurang, tapi setelah menjadi klien dari online day 7 ya mereka bisa punya income yang sangat besar. Ah, yang bener pak. Tanpa mereka harus bisa jualan, tanpa mereka harus bisa berbisnis, tanpa mereka harus mengerti pasar segala macam kayak gitu. Nah, itu caranya gimana bro? Nah itu produk gua. Nah itu kalau orang mau tahu lebih lanjut nanti ntar gue taruh di sini ya. Ya itu ada di description aja. Description. Gitu. Nah jadi dengan produk gua itu sangat mungkin orang dia bisa make money from home tanpa punya skill dan keterampilan, tanpa harus bisnis. Mungkin bisnis orang kayak, aduh gue nggak punya modal, gue nggak tahu caranya, gue nggak ngerti cara hire karyawan. Bisnis sekarang lagi banyak momok katanya, ngurus pajak segala macam ribet. Nah produk gua menjawab itu semua. Jadi simply kalau kita punya sesuatu yang orang cari,
opportunity tuh gede banget bro sebenarnya bro. Oke, nah itu kan lu udah berjalan dan lu udah menciptakan produk lu jauh sebelum COVID ini ada. Jauh. Nah, apa saran lu buat orang-orang yang saat ini terkena dampak dari COVID? Mereka mungkin ada yang nonton di PHK lah atau oke, sekarang gue sadar bahwa gue harus melakukan sesuatu dan baru mulai. Apa saran lu? Oke, jadi sekarang adalah momentum yang apa ya menurut gue ya? Ini kayak blessing in disguise ya bisa dibilang ya. Jadi kayak ini lu dikasih kesempatan, lu bener-bener dihajar sama universe, lu harus belajar sekarang gitu ya. Jadi kalau lu mau bisnis yang bener, pikirin cash flow sekarang nih waktunya belajar gitu loh. Nah, kalau bicara lu baru mau mulai dan lu bingung mau ngapain, lu mungkin di PHK, pertama yang paling ya sekalian mempromosikan produk gua, ya lu beli produk gua. Itu solusi paling gampang sebenarnya. Itu solusi paling gampang. Yang kedua, kalau lu pengen punya bisnis lu sendiri dan lu pengen mulai sekarang, gampang, peluang tuh ada di mana-mana. Cara cari peluang tuh gampang, men. Lihat aja orang perlu apa, orang komplain apa. Itu peluang. Contoh paling gampang. Di Jakarta, kita berdua tinggal Jakarta. Masalah cuma satu, Jakarta macet. Datanglah satu orang yang namanya Nadiem Makarim, dia bikin Gojek. Jadi triliuner dia sekarang. Makanya lu tinggal cari peluang. Peluang tuh gampang banget. COVID tuh perlunya apa sih? Pertama nih yang gue kasih tau ya, depan mata nih yang sekarang semua orang udah ngelakuin jadi mainstream, jual masker. Salah nggak sekarang jual masker? Ya nggak salah. Selama lu punya market dan lu bisa penuhi kebutuhannya dan itu jadi duit, just do it gitu loh. Yang kedua, APD ini dokter aja kurang. Adek gue dokter bro. Adek gue dokter, IGD pula di IGD di apa instalasi gawat darurat garda terdepan itu APD masih minim banget lah, masih minim banget. Nah kalau itu bisa lu supply ke rumah sakit itu enak banget. Lu punya hotel misalnya, sekarang okupansi rate-nya drop gitu. Lu bisa ngapain? Lu jual aja sekian lantai untuk orang-orang yang mau karantina tapi nggak mau di rumah. Karantina mandiri tapi nggak mau di rumah sakit, nggak mau di rumah, kurang seru katanya. Udah di hotel lu aja sediain. Itu kayak itu bisa lu bisa jual lebih mahal malah daripada rate umum kayak gitu. Jadi sebenarnya peluang banyak banget. Yang penting kita harus melek, harus cari peluang, harus lihat orang mengeluh apa, lah itulah kesempatan lu sebetulnya. Jadi harus melek, harus melihat peka gitu ya. Peka atas peluang, terus habis itu ya pasti kalau cuma peka doang nggak ngapa-ngapain kan sama aja. Harus action. Banyak banget sih yang ngomong ke gue bro, kayak gue pengen bisnis tapi gue bingung step pertamanya apa. Gue bilang step pertama udah mulai aja, lu bisnis apa sih? Ada yang bilang mau bisnis catering, ya udah lu masak dulu lah catering lu gitu. Lu carilah market lu siapa sih, lu mau jual ke siapa sih? Iya tapi saya bingung step awalnya apa. Ya itu step awalnya. Ya lu masak lah. Masak dulu. Lu jualan dulu, tawarin kayak bikin akun Instagramnya kayak apanya kayak itu. Ketika lu udah mulai langkah pertama, tiba-tiba step kedua muncul jalannya, tiba-tiba step ketiga muncul, tiba-tiba bis lu udah gede, lu TBK lah sana tiba-tiba. Udah IPO. Kayak gitu sih kalau dari gue, simple kayak gitu. Wow, nice banget. Jadi thank you bro. Thank you. Jadi brother ini nemenin gue selama 4 hari lah di Manado. Kita mau mengembangkan beberapa bisnis di sini. Nah justru kita lagi di tengah COVID kayak gini. Kita expand. Kita mengakuisisi beberapa usaha yang ada di sini. Dan wow, itu ini anak muda soto ini. Gokil. Doain aja pokoknya selama kita masuk ke dalam kota baru yang mau kita masukin, itu tandanya ada dampak yang akan terjadi. Mantap, thank you so much brother. Thank you. Dan jangan lupa kalau kata bro gede nih, pesan ke gua, subscribe, komen, apalagi bro? Subscribe, komen, dan like videonya. Like videonya, mantap. Dan share video. Sampai jumpa lagi, ketemu di video-video berikutnya. Dari Manado, ini sunsetnya keren banget. Bye.